Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Intinya. Masih membahas tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Dahsyatnya istighfar. Alhamdulillah. Jamaah. Ada pertanyaan nih dari jamaah yang di rumah. Dari Nadila Putri 8. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz Habib. Apakah ada perbedaan antara istighfar yang diucapkan secara singkat. Antara astagfirullah sama astagfirullahalazim. Ya, apakah ampunan yang didapatkan sama atau ada yang salah satu yang salah sebenarnya dari istighfar singkat ini? Mohon izin dijawab guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melazimkan bacaan istighfar. Istighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali setiap habis sholat. Sekurang-kurangnya. Karena berharap apa? Ampunan Allah, ridhonya Allah, keselamatan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan berharap hidayah, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap ghafara. Makna ini adalah ampunan. Dan juga maknanya juga apa? Ditutup dosanya. Memperbaiki daripada hal-hal yang baik. Dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak istighfar yang kita baca bukan hanya Sayyidul Istighfar tapi istighfar lain pun kita baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Dan siapa orang yang mengucapkan ataupun membaca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, niscaya akan diampuni walaupun dia lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang itu adalah ketika dia lari dari medan perang, kalau dia meninggal nih, dia meninggal bukan keadaan syahid, tapi meninggal dalam lari medan perang berdosa besar dia. Salah satu dosa besar adalah mereka yang lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dia kabur dari jihadnya. Itu dosa besar. Dan siapa orang yang beristighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in kana fara minaz zahfi, niscaya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala tobatnya karena dia sudah minta ampun daripada walaupun dia lari daripada medan perang. Ada seorang hamba yang dosanya banyak banget. Dia datang ke masjid, dia datang ke mushola. Dia ketemu sama ustadz, ketemu sama ulama, para habaib, kiai atau siapapun. Dia berharap ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah dosaku ya Allah. Aku dekat di sini dengan orang-orang yang saleh. Dia minta ajarkan bagaimana cara bertobat. Dia bertobat astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih taubatan nasuha. Dia tobat nasuha kepada Allah. Dia teteskan air mata. Dia sholat tobat 2 rakaat. Dia ingat semua dosa-dosanya. Dan dia minta ampunan sama Allah. Dia seperti lembaran baru. Jadi siapa orang yang beristighfar, minta ampunan kepada Allah, dia taubat dengan sebaik-baiknya taubat, maka niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Kita sama-sama baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni semua dosanya. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami selalu berharap akan ampunan darimu. Inilah istighfar yang lazim kita baca, yang harus kita baca setiap waktu. Apa bedanya astagfirullah dengan astagfirullahalazim? Astagfirullah adalah minta ampunan kepada Allah. Al-azim maknanya adalah agung, besar. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang maha memiliki Allah, yang maha berkuasa Allah, yang maha melihat Allah, yang memiliki alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beristighfar dengan cara sempurna, wa natubu ilaih, ya Allah minta ampunan daripada tobat-tobatnya, minta ampunan daripada semua kalimatnya, ucapannya, tindakannya, perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni oleh Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami ini manusia yang tidak luput dari dosa, daripada hina, dina yang kami perbuat,
pandangan mata kami, mata yang berdosa, tangan kami mungkin tangan yang berdosa, lidah kami, lidah yang berdosa, gibah daripada teman-temannya, saudaranya, ngomongin, jelekin, fitnah dan lain sebagainya. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Makanya sekurang-kurangnya setiap habis sholat 100 kali. Nggak bisa 100 kali. Setiap habis sholat, selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami' ma'asi wal dzunub wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu sekurang-kurangnya 3 kali dan panjangin 1 kali. Jadi buat Mbak Nadila Putri tadi ya, ini Masya Allah tadi yang namanya zikir singkat tadi, astagfirullah, astagfirullahaladzim sama-sama bagus dua-duanya. Yang gak bagus yang gak baca sama sekali istighfar, yang gak ada sadar-sadarnya. Satu pendek, satu panjang. Nah sekarang kita lanjutkan lagi buat jamaah Islam yang di rumah. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bersama guru kita Ustadz Maulana. Dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadl Ustadz Maulana. Dahsyatnya istighfar. Dan ternyata kita ambil kesimpulan. Dahsyatnya istighfar memiliki 3 kedahsyatan. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan hidup. Solusi akan diberikan, permasalahan akan diselesaikan. Itulah keutamaan dari istighfar. Karena ketika kita beristighfar, kita memohon arahan, memohon petunjuk dan pengakuan dosa. Dan berikutnya, istighfar ini membuka melapangkan daripada apanya? Daripada kesedihan kita. Kita tidak akan bersedih dengan membaca istighfar. Kenapa? Karena membuat hati kita jadi tenang. Karena dengan istighfar salah satu bentuk bagaimana kita mengingat kepada Allah dan memohon bagaimana kita mendapatkan kemuliaan daripada istighfar itu sendiri. Ingat, ternyata istighfar juga akan memberikan solusi dari apa? Rezeki kita. Karena dengan rezeki kita membaca istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka dengan jalan keluar yang luar biasa. Amin. Maka perbanyaklah istighfar. Amin. أستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, hari ini kami membahas tentang istighfar. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Jangan engkau biarkan acara ini berakhir sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan sebab engkau ampuni dosa kami, jikalau ada jamaah yang sedang sakit maka sembuhkan ya Allah. Disebabkan engkau ampuni dosa kami, jikalau ada jamaah yang belum punya keturunan maka berikan keturunan yang saleh dan salehah kepadanya ya Allah. Disebabkan engkau ampuni dosa kami ya Allah dengan istighfar kami, maka ya Allah, jikalau ada yang sedang susah hidupnya maka mudahkan ya Allah. Jikalau ada yang belum ketemu jodohnya maka pertemukan jodoh yang akan menggandengnya sampai ke surgamu ya Allah. Disebabkan karena istighfar dan engkau ampuni dosa kami ya Allah, Amin. maka pertemukan kami dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kami untuk beristighfar padamu ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
Rabbal baraya astaghfirullah minal